ada postingan yang cup itu buat apa? Pohon Natal. Pohon Natal itu memang dari apa tuh? Maksudnya sponsornya apa tuh? Waktu itu kita kerjasama sama salah satu mall di Jakarta Selatan. Waktu itu kita udah di sana tuh jadi base camp kita 1,5 tahun lah. Jadi setiap minggu itu kita ada ada ketemuan di sana. Biasanya setiap hari Rabu, setiap pulang kerja gitu di situ. Terus pas Natal mereka nawarin mau nggak kalau misalkan bikin pohon Natal itu dari 3.000 cup kopi dibikin satu-satu digambarin satu-satu terus dibikin jadi 6 meter tingginya gitu. Jadi pohon Natal. Iya betul. Medianya dari dia milihnya cup ya memang gitu. Jadi bisa dilihat kan jadi dia 3D ya jadi bisa dilihat dari berbagai sisi gitu. Gitu sih. itu berapa cup tuh? 3.000 Pak. 3.000 ya. Lu nggak nanya sekalian, per cupnya berapa? Bukan. Nggak tanya itu. Maksudnya yang ini. Oh yang ngegambarin. Hai Beat Listeners, balik lagi di Sikat Miring. Masih bersama Beka, Roni McCoy. Roni Erik, siapa sih nama lo sebenarnya? Becky. Terserah. Nah, bukan Sikat Miring kalau nggak ngebahas sesuatu yang pastinya unik. Oke. Miring, ya kan? Benar-benar. Serem, Benar. sedih, Sedih. seneng. Senang. Nggak ada isinya kayak kita, ya kan? Susah kayak kita juga ada. Bukan Sikat Miring namanya kalau kita nggak menyajikan atau mendatangkan tamu-tamu narsum pembahasan yang menarik. Nah, hari ini tuh kita akan membahas tentang art atau ART. Bukan Pembantu. Bukan. Asisten rumah tangga itu. Jadi kita akan membahas tentang art Art, ya. yang artinya seni. Seni. Nah, kita sih paling tahu seni ini. Tahu nggak kenapa aku bilang kita sih paling tahu seni? Kenapa? Kalau kita bertiga dijadikan seni, seperti apakah gambaran seni? Oh, gue akan jadi Abstrak, abstrak. surrealis, materialistis. Cuan. Ya, Gue 20% aja gue. Ya, tenang. Nah, hari ini kita akan bahas tentang doodle art. Nah, Bukan noodle ya, bukan noodle. bukan mie, doodle art. Mungkin memang kalau zaman sekarang itu dibilang doodle art, orang mungkin udah paham ya. Padahal ya, waktu aku searching nih doodle art itu, penemu doodle art itu nggak ada. Karena sebenarnya doodle art itu udah ada dulu zaman manusia gua. Bapak sebagai manusia gua dulu gambar apa, Pak? Gambar apa tuh dulu di manusia gua? Realis. Kayaknya doodle art itu memang dari awal mulanya itu dari coretan-coretan di gua. Tahu kan sih yang gambar-gambar orang begini gitu ya. Belum tentu juga. Nggak gini juga sih. Nggak begini. Kadang lagi tidur. Enggak ada. Ya terserah lah kalau. Begini, kan. Wih, saat itu gua mah bebas ya. Bebas. Beda cerita kalau Red Dot nggak boleh Red Dot. Orang ada binatang gitu-gitu yang di tembok. Iya. gitu. Orang-orang, binatang-binatang. Iya. Jadi ada sekumpulan orang lagi berkumpul dengan binatang. Binatangnya nggak usah gitu banget sih. Biasa aja. Sekumpulan orang sebelum binatang. Oke, kita panggil Kak. Oke. Dari sudut kiri. Please welcome. Oke, selamat datang banyak. Halo. Terima kasih. Selamat datang Mbak Diani. Mbak Yani. Diani siapa? Jadi kalian kalau mau anya-anya boleh. Nanti aku awap. Tapi jangan jadi aneh-aneh. Nggak boleh. Selamat datang banyak, selamat datang banyak. Terima kasih Kak. Di Beat Radio Indonesia. Aku panggilnya kakak-kakak aja ya. Dibenerin. Bek, selamatkan Bek. Dibenerin itu buka-buka gitu. Tunggulah 10 menit ke depan. Hawanya. Gitu. Kita sapa dulu dong. Oke. Mbaknya. Nah, Mbak Anya dan Mbak Yani. Ya, betul. Boleh memperkenalkan diri kepada Beat Listeners. Oke. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin namaku Anya. Aku founder dari komunitas Doodle Art Indonesia. Founder Doodle Art Indonesia. Nah, sekarang aku namanya Yani. Oke. Aku member Doodle Art Indonesia, tapi regionalnya Depok sekarang. Oh, sebelumnya di mana? Ya, kita di Doodle Art Indonesia. Oh, gitu. Depok itu baru vakum, terus balik lagi Oh, sekarang. pikir pindah negara enggak ya? Enggak. Depok masih Indonesia. Kecuali kayak mau memisahkan diri. Iya. Baru kan belum Negara ada bagian kabarnya. ya. Belum ada kabarnya. Oke. Ngomong Kita tabrakan ya udah. Om duluan deh. Kamu duluan Sebagai aja. paling tua.
Silakan. Oh. Silakan. Udah lupa. Ya udah Iya. gini aja. Doodle art itu sebenarnya seni apa sih? Banyak Mbak Yani boleh jawab. Sebenarnya tadi udah dijelasin bener sih kalau ini tuh seni coret-coret gitu ya. Kalau misalkan kita lagi ngisi waktu luang itu kan juga kadang kita sering coret-coret kayak gitu. Nah, tapi coretan itu gimana kita bikin supaya lebih indah dan lebih bermakna. Tapi indah dan bermakna tiap orang kan beda-beda ya. Jadi kita gabungin di komunitas ini gitu. Komunitas doodle art ini. Ya, betul. Doodle art Indonesia itu sebenarnya udah berapa kota yang ada? Nah, kita tuh dulu sempat sebelum vakum Covid ya. Itu ada di 60 regional seluruh Indonesia. Kita udah dari Februari 2015 sudah 10 tahun. 10 tahun. Ya, betul. Nah, Mbaknya sendiri sebagai founder. Ya, benar. Sebagai founder Doodle Art Indonesia. Dulu tuh Doodle Indonesia tuh cuma mau bergerak di online aja sebenarnya. Jadi nggak ada ketemuan, tapi ternyata lebih seru kalau ketemu bareng, ngegambar bareng gitu. Oh, ya sih. Tahun 2015. 10 tahun lalu kan kata dia tadi. Iya. Kiranya ini. Biar tegas ya. 2015. Ya betul. Yes, oke. Nah, Mbak Anya sendiri itu kenapa memilih doodle art dari segala seni? Nah, jadi dulu tuh ini kalau cerita personalnya sih dulu tuh pengen banget bisa gambar gitu ya. Jadi kayak gambar orang, gambar hewan. Cuman dulu tuh kayaknya mungkin skillnya belum sampai situ. Akhirnya aku ngegambar tuh ngisi satu kertas tuh dengan garis, dengan lingkaran, dengan lengkung yang kayak gitu-gitu yang kita semua bisa kayak gitu. Nah, terus ternyata bisa jadi sebuah karya juga ya gitu. Dan setelah cari-cari di internet ternyata banyak juga teman-teman yang suka, ini kita bikin aja sekalian komunitasnya gitu. Biar karyanya teman-teman tuh nggak cuman di kamar doang gitu. Jadi bisa dilihat lah karyanya gitu. Nah, Mbak Yani sendiri juga sama. Berarti doodle art itu memang suka aja nyoret-nyoret gitu. Iya, sebelumnya aku ngikut komunitas gambar yang lain sebelum doodle art. Tapi karena komunitasnya itu vakum dan kebetulan aku udah join sekitar 2 tahun di Doodle Art Indonesia. Lebih ke Jakarta kan, karena Depok baru dimulai lagi kan. Jadi aku ikut, waktu itu dikenalin sama teman, oh ada komunitas gambar juga nih. Nah, ketika aku join, tidak seperti sebelumnya yang kalau gambar harus ada tema dan yang lainnya. Doodle art ini nih kayak menurut aku ya, doodle art ini tuh kayak satu gabungan orang, beberapa gambar dijadiin satu terus jadi sebuah tema malah menurut aku. Jadi kalau nanti kakak-kakak join ke doodle, kalau misalnya ada event doodle, kakak join, ada yang gambar titik atau ada yang gambar apa gitu kan, nanti akan menjadi satu tema yang Satu karya besar rame-rame. gitu. Hasilnya ya, walaupun kita gambar tuh paling cuma 1 jam ataupun 2 jam dari sekumpulan orang. Jadi anak-anak ataupun orang dewasa yang ikut semua umur itu bisa join apapun gambar yang karya kalian tuangkan, itu tuh akan nanti jadi satu Satu kesatuan gitu. ide gitu. Tapi medianya memang harus kertas. Enggak Iya. juga gitu. Jadi banyak banget medianya. Yang lain tuh bisa, kita suka explore media lain juga sih gitu. Jadi nggak membosankan itu aja gitu. Kadang kita di cup kopi, di kaos gitu kan, atau di kayak gini nih kita gambar yang kayak gitu. Agak kotor tapi ya kayak gitu. Doodle art Indonesia. Cuman kita nyesuaiin si alatnya aja sih kalau misalkan gitu medianya. Mungkin kalau dari zaman kita ya, itu sebelum doodle. Vignette. Zaman Iya, vignette. Iya, Kan bener. iya. Vignette. Tapi vignette itu kan hitam putih ya, nggak selamanya ya. Ya dulu sih waktu aku juga nanya sama guru guru seni di sekolah juga bilangnya vignette gitu kan, dan berkembang ya mungkin ada ini sih, mungkin dari bahasa Inggris doodling itu kan kayak coret-coret gitu kan, jadi mungkin Vignette juga begitu. iya betul. Coret-coretan. Betul. Nah, doodle sendiri mereka yang ikut seni doodle tuh disebut doodler. Ya bisa Iya. dibilang gitu. Doodler ya. Oh, oke. Kalau di total berapa banyak lah sebenarnya penggemar doodle Indonesia? Duh, kalau penggemar mungkin banyak ya, tapi kalau di Doodle Art Indonesia tuh kita memang nggak ada kayak keanggotaan yang mengikat gitu. Jadi nggak ada kayak tiap bulan harus datang, harus Kewajiban. apa. Iya, tidak bergabung itu tidak dengan kewajiban, tapi kenyamanannya di komunitas ini gitu yang bertahan gitu. Kita sih pengennya teman-teman tuh yang ikut tuh lebih karena stay-nya tuh karena emang nyaman aja gitu. Di sini tuh nggak ada karya Ada. gue salah, bener, jelek, bagus gitu tuh nggak ada gitu. Ada kesamaan visi Iya, visi. betul, betul. Bukan nyaman sama wanita. Tapi bisa kalau lu mau menggambarkan wanita di dalam seni doodle Oh ya bisa. Lu bagaimana? Iya.
Yang susah mah gambar muka dia. Iya, bukan udah abstrak. Banyak Abstrak gue udah. segi-seginya. Oke. Nah, ini Beat listeners, Mbak Anya dan Mbak Yani lagi menggambar beatradio.id versi doodle art ya. Ya nanti kita penuhin. Oh, Kenang-kenangan. itu berarti sebenarnya apa namanya, seni doodle art itu emang harus penuh. Enggak sih sebenarnya sih, itu tergantung kitanya sukanya kayak gimana gitu. Jadi emang nggak ada pakemnya juga, cuman kebanyakan karena mungkin saking senengnya, saking enjoynya tuh kita kayak terus ada bidang putih lagi diisi lagi. Ini kayak masih bisa ditambahin ini gitu. Jadi lebih ke kayak gitunya sih gitu. Tapi nggak ada kayak pakem harus Harus stop penuh di sini, kita ya bisa betul kemana, benar gitu kan. gitu. Cuman itu kayak personal preference aja. Kalau kata orang bercinta tuh, lu puasin deh, puasin. Iya. Bercinta Puasin bang gitu ya. Manusia Ya pencinta enggak? tuh emang gitu ya kan. Oke, nah sebenarnya doodle sendiri tuh ada jenisnya nggak ada? Kalau jenis-jenis tuh lebih ke kayak teman-teman tuh paling sukanya apa. Jadi kalau misalkan di doodle art tuh ada yang floral, jadi yang bunga-bunga kayak gitu. Jadi lebih seneng bikin yang bunga. Terus ada yang monster-monster gitu dengan berbagai ekspresi gitu. Tetap ada juga tema ada. ya. Sebenarnya temanya tuh juga bisa. Jadi ada yang dengan doodle tuh ada yang kayak unplanned, jadi nggak ada rencana, digambar aja. Ada yang ada kita udah ada temanya nih gitu. Ada yang memang terencana banget. Biasanya itu untuk ikut kompetisi yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau kompetisi nih aku mau nanya, karena doodle itu kan bener-bener ekspresif kita ya, menggambarkan sesuatu. Dan memang seperti apapun yang mau kita gambar itu kan tidak ada pakemnya. Nah, ketika itu di kompetisi, apa yang jadi apa namanya? Penilaiannya. Penilaiannya. Nah, jadi kalau di kompetisi itu biasanya kita kan ada ini ya, ada guideline-nya nih. Kira-kira si yang bikin kompetisinya itu mau warnanya apa? Dia ada kayak pakemnya maunya warna ini. Terus habis kayak gitu ada temanya. Misalkan kayak 17-an berarti temanya tentang Indonesia yang kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya dari situ, dan kerapiannya juga ada yang detail banget. Biasanya kayak gitu sih. Itu yang jadi penilaiannya tuh itu gitu. Jadi memang beda ya antara kalau kita cuman mau menuangkan ekspresi kita sama kita beneran mau ikut lomba. Kan itu kan berarti ada guideline dan pakem yang harus kita ikutin. Nggak bisa bebas-bebas banget Iya, gitu betul. ya. Apalagi kalau commission dipesan sama orang gitu kan, itu juga bisa apa namanya, ada guideline-nya gitu. Oke. Termasuk di mobil itu dia apa tuh? Dia temanya Indonesia. Dia temanya karena waktu itu 77 tahun Indonesia. Jadi kalau bisa semuanya makanan Indonesia, terus habis itu tempat pariwisatanya, terus apa namanya kayak fauna dan flora yang kayak gitu-gitu, pokoknya Indonesia sih temanya. Berapa lama tuh kalau yang di media kayak di mobil gitu? Kalau di mobil waktu itu kita sekitar 2 hari sih gitu. Iya, karena kita berlima waktu itu ngerjainnya gitu. Berarti maksudnya selesai stop dulu, baru besoknya enggak? Iya, waktu itu kita langsung. Masa 5 hari dia mau ngegambar kagak Enggak, 2 tidur? hari. 2 hari ngegambar kagak tidur. Itu berantem. Lagian. Ya, kirain kan non-stop gitu. Tapi biasanya kalau emang udah ngegambar ya pengennya dikelarin aja gitu. Mungkin besoknya lagi. Karena besok moodnya udah beda. Iya nggak sih? Oh oke, ini aku juga lihat di Beat listeners, kalau yang penasaran seperti apa doodle art itu bisa lihat di Instagramnya Doodle Art Indonesia sekarang ya. Jadi nanti kita akan ngebahas-bahas apa aja sih acaranya mereka gitu kan. Kalaupun ada acara gitu ngapain di dalamnya gitu. Dan apa aja sih isinya. Nah, itu Apa nanti sih? sambil lihat Instagram mereka, follow ya, jangan lupa. Apa aja? Berarti kalau seandainya medianya adalah dinding, nggak ada bedanya dengan graffiti dong. Iya, jadi tapi kita jadinya mural sih jadinya kan. Mural gitu. ya. Nah, itu biasanya kita juga kerja sama pihak-pihak yang membolehkan dindingnya dipakai gitu. Jadi memang kayak di kafe. Terus waktu itu kita sempat kerja sama kementerian untuk Hari Pancasila. Waktu itu kita di 5 kota atau 6 kota secara berbarengan gitu. Jadi kita berusaha walaupun kita di dinding, cuman itu juga berizin gitu. Jadi memang kita izin sama aparat setempat, kita mau bikin karya gitu. Jadi biar karyanya tuh legal lah gitu jadinya gitu. Tapi kalau di dinding kan beda ininya kan. Beda. Nggak pakai spidol om. Ya, makanya kan pakai apa tuh Loh, pilox bukan. Pakai ya. pilox. Biar semua tahu kan. Jadi Kayak cat dinding kayak gitu cat juga. ya. Ya.
Lu sering ngaret-ngaret dinding pakai spidol dulu zaman sekolah ya? Enggak ada ini aja nih. Pilok biar lebih ke pilok. Ronnie was here gitu ya kan. Juara Taruh gua. nomor telepon ya kan. SMA juara. Juara apa? Hah? Graffiti. Oh serius? Oh, teater. Waktu itu konsepnya apa gambarnya? Iya, konsep gambarnya apa? Konsepnya apa? Temanya apa? Dulu temanya. Flame aja gitu kan. Api. Api, berapi-api gitu ya. berapi-api. Lu kebakar. Iya, sampai hitam semua. Gosong dong. Oke. Winner waktu itu. Winner. Tapi seru ya ternyata doodle art itu ya. Ini boleh loh kalau mau ikutan. Ya kalau mau gambar. ikutan ayo, boleh. Tuh gambar, jangan yang aneh-aneh gambar. Tapi ada teknik-teknik yang harus didalemin gak sih sebenarnya dalam menggambar doodle art ini? Nggak ada sih ya. Sebenarnya Kayak nggak ada. langsung aja gitu. Enggak apa? Tidak mengikat. 3 dimensi gitu enggak? Iya ada juga. Ada juga? Gitu ada juga. Kalau misalnya emang mau dibikin 3D gitu juga bisa juga gitu. Cuman kan kalau 3D gitu kita mesti ada ilmunya lagi ya. Kayak dilihat dari sisi mana yang kelihatan lebih hidup yang kayak gitu-gitu. Oke. Nah, kalau gua nih ya tahu doodle art itu ada artis luar itu ya. Oh ada siapa sih aku lupa Mister ya. Doodle itulah. Jadi dia punya rumah juga yang isinya doodlingnya dia sendiri. Tapi memang dia itu konsep ininya temanya tuh memang selalu itu aja ya. Iya Maksudnya hitam putih. ciri khasnya dia ya. Apa sih kayak ya Kayak orang-orang gitu kan. Iya kayak orang-orang. Tapi Sebenarnya apa sih mau dicari dari doodle art ini sebenarnya seni berekspresinya kan ya? Iya, sama kalau misalkan berkomunitasnya sih juga lebih apa ya, kita jadi lebih ketemu teman-teman yang punya passion yang sama, terus habis itu punya kesukaan yang sama tuh lebih menyenangkan sih ternyata gitu. Dan dari sini tuh sebenarnya kalau kita kulik-kulik lagi ini tuh bisa jadi banyak sumber cuan gitu loh sebenarnya. Iya. Aku suka ngomongin cuan. Seni materialistis banget gue. ini perlu diperdalam ini. tapi Cuan pernah ini. nggak ya ada apa lomba Ada. Bilang gue Tar dua dulu, titik tar nih dulu, lo. kan belum selesai. Dua titik Karena dia nih. belum beres makan dulu. Makanya dia berbalik bertanya. Ada kompetisinya. Ada kompetisinya ya. Ada kompetisinya. Biasanya kita kerja sama-sama banyak. Maksudnya ada brand gitu, terus kerjasama untuk bikin doodle. Desainnya itu nanti buat merchandise-nya dia kah atau untuk packagingnya kayak gitu. Nah, ada postingan yang cup itu buat apa? Pohon Natal. Pohon Natal Natal. itu memang dari apa tuh? Maksudnya sponsornya apa tuh? Waktu itu kita kerjasama sama salah satu mall di Jakarta Selatan. Waktu itu kita udah di sana tuh jadi base camp kita 1,5 tahun lah. Jadi setiap minggu itu kita ada ada ketemuan di sana. Biasanya setiap hari Rabu, setiap pulang kerja gitu di situ. Terus pas Natal mereka nawarin mau nggak kalau misalkan bikin pohon Natal itu dari 3.000 cup kopi dibikin satu-satu digambarin satu-satu terus dibikin jadi 6 meter tingginya gitu. Jadi pohon Natal. Berarti Iya, dari betul, dia, ya. medianya dari dia milihnya Cup, ya memang gitu. Jadi bisa dilihat kan jadi dia 3D ya, jadi bisa dilihat dari berbagai sisi gitu. Gitu sih. itu berapa cup tuh? 3.000, Pak. 3.000 ya. Lu nanya sekalian, per cupnya berapa? Bukan. Nggak tanya itu. Maksudnya yang ini Oh yang ngegambarin. Rame-rame Yang ya ngegambarin waktu tuh itu ya? tim intinya tuh ada 8 orang. Cuman akhirnya karena kita kayaknya kewalahan deh kalau segitu banyak, akhirnya kita sekalian bikin meet up aja gitu. Terus satu orang bisa banyak gitu ngegambarin. Temanya Natal gitu. Tadi gue bikin gini ya, kok gue mikir kayak mesin AC. Mana? Ini kayak itu apa sih namanya? Grill AC coy, makanya gue tambah-tambah. Siapa ini yang bikin lu nih? Bukan, ini banyak nih gue. Kena cacar coy. Kena cacar ini mah. Merah dong. Itu cacarnya udah mateng. Oh iya seru banget loh Beat Listeners loh. Kita bisa bener-bener mengekspresikan apa yang dalam pikiran kalian gitu. Ini kalau gue baca dari gambar ini lu lagi kusut ya. Emang kusut, emang kapan nggak kusut ya gue? Tapi memang doodle art itu aku lihat ya. Sekarang sepatu pun Iya, ada betul. pakai doodle art. Jadi kita beli sepatu kanvas yang putih. Jaket banyak juga kayak Kita gitu. gambar-gambar gitu. Yang lebih banyak itu malah aku lihat sekarang Tumblr. Iya betul, Iya, Tumblr. Tumblr banyak banget tuh, pasti pakai doodle. Cuma memang hitam putih pun bagus, berwarna pun memang Iya Oke bagus. ya. Iya betul. Jadi memang terserah aja maunya kayak gimana gitu.
Om cobain deh gambar satu kayak apa gitu. Enakan ini kalau Roni loh. Gimana? Coba Om, lu katanya kan pernah ikut. Ini. Iya. Lu bilang tadi juara. Coba gue pengen Kan lihat garis graffiti. tangan lo. Iya enggak Coba. apa-apa, graffiti enggak bebas. Enggak, gue pengen lihat garis tangan lo, garis hidup lu gue udah tahu. Lihat garis tangan dulu sini. Kan gua nih. Coba gambar satu aja. Apa ya? Ini masih kosong di sini. kosong. Selatan. Apa ya? Apa? Apa? Ntar gua kasih Yang gambar ada di gue. otak aja Iya. dikeluarin. Masalahnya nggak punya. Otaknya enggak sekarang nih. Udah banyak kurang nih. Aduh. Udah nggak bisa nih. Ayo Mbak dimakan surabinya sekalian minum. Doodle ini nggak Kita cuma lebih untuk anak kecil doang ya kak, jadi Orang dewasa orang boleh? dewasa Iya, yang iya, berumur pun ataupun remaja, pokoknya kita lagi mumet aja bisa bikin karya doodle loh. Oh. Dan kenapa kita jadi- kumpul jadi banyak gitu? Kita sama satu sama lain tuh kayak curhat gitu juga di perkumpulan itu. Jadi yang sekarang kan banyak banget kalau udah kerja mumet gitu, mau di salon kemana ya nggak ada temen juga untuk curhat. Ya udah gabung aja ke doodle gitu. yang orang kerja mumet jadi gambar bosnya di situ ya. Waduh, nggak boleh. Target ya gitu. No ya, jangan ya, jangan. Jadi Ntar kalau nemu foto bosnya baru tuh, ditusuk-tusuk. Tapi akhirnya gue menyadari kita kan di sini ngegambar ya. pernah sadar nggak Jadi sih? se-happy Lu pernah itu, sadar nggak Iya sebelumnya? kan? hampir nggak pernah sih. Nah, setelah melihat ini Sadar. jadi doodle itu menyadarkan orang gitu ya. Jadi jangan salah. Yang satu nggak punya otak, satu nggak punya akhlak ya. Apa sih? Banyak kekurangannya deh disikat miring. Nih. Duh, orang tua mau gambar Nah, nih. ya, Oke, silakan. oke. Silakan Om. Silakan Bapak. Ya Allah, berapa warna ini digambarin. Kenapa biru lagi sih? Warnanya banyak. Banyak tuh. Buset. Lu cari hijau muntah kucing ada di sini nih. Tuh. Kucing itu apa? Ngerok dulu. Ini kok kalau Apa cari kuning muntah gitu kayak. kalau kuning kan hilang di putih warnanya. Tapi perkembangan doodle art di luar negeri itu beda jauh nggak sih dari kita? Kalau di luar negeri sebenarnya sih sama-sama aja ya kak ya. Kita juga pernah, dan ini nanti kita juga kayaknya mau ada kerja sama doodler tapi dari Filipina gitu. Di sana mereka juga ada komunitasnya, dan di sini lagi rame banget art market yang mengangkat produk-produk ini ya handmade gitu. Itu kita berusaha masuk ke situ juga biar doodle art tuh lebih dikenal lagi gitu. Jadi menurut aku sih kayaknya secara internasional mungkin sama aja sih, nggak terlalu banyak beda. Mungkin ya lebih ke gimana penggeraknya itu mau terus tetap di situ sih gitu. Nah, jadi kalau untuk kita yang pengen Ini kok ditaruh di sini buat apa maksudnya? relax dengan menggambar itu juga bisa pakai doodle art ini. Soalnya bahkan ada aplikasi di handphone yang dia tuh isinya sudah dibikin begini. Di coloring ya. Di coloring. Dan itu betul. kan memang untuk membantu kita relax kan. Iya, Ya, stress beda-beda release ya. kan. Mm-mm. Bisa stress release gitu. Nah, doodle art itu termasuk. Tuh udah nyaman kayaknya. Ini apa namanya? Nyambung ya? Gitu aja capek banget. Iya kayaknya cuma ini doang capek banget gitu. Mana sih? Oh ini hitam nih. Kupu-kupunya kayaknya enak nih hitam nih. Coba. Kupunya itu kupu yang gelap-gelap dong. Bukan Kubu bengkel. Oh, iya. Ada oli, ada oli. Duh. Ini orangnya bahaya banget ngomong. Kan kupu-kupu yang digelap-gelap kan banyak. Iya banyak itu. Kupu-kupu gelap. Oh, nih ada yang nanya kalau Iya, terima kasih. kalau objeknya terkesan bisa timbul. Ada nggak di doodle art? Ada gitu. Mainin apa? Main shadingnya. Main gitu. shading, biasa warna yang abu-abu atau yang gelap. Paling itu sih yang ya mungkin basic knowledge aja ya. Jadi kalau misalkan cahayanya itu datang dari kanan atas, bayangannya itu ada di kiri bawah. Itu yang bisa ngelihat lebih itu apa lebih Jadi ada 3D. sisi gelap sama sisi terang. Ya betul gitu. Tinggal cahayanya datang dari mana? Dari ilahi. Iya, dari ilahi. Ini kayak gini nih shadingnya nih kalau diteban lagi makan jadi itu kan shading Iya. berbentuk tuh. Terus ini itu Highlightnya. cahayanya, highlightnya. Sebenarnya sama dengan teknik gambar pada umumnya. Cuman dia memang lebih ke apa ya, kebebasan berekspresinya sih mungkin ya, dan nggak ada kata nih harus good Harus color begini. Iya. gitu. Itu makanya menghilangkan pattern lah atau apa bagaimana ya? Ya bebas aja Bebas gitu. aja. Heeh.
kan memang kadang-kadang kita ngegambar tuh kan suka keder, aduh bagus banget gambar dia, atau wah bagus banget, gue nggak bisa jadi pelukis kayak gitu. Ini gambar. juga karya seni gitu loh maksudnya. Ngegambar keder aja sih. Mungkin jangan keder juga. Ini juga karya seni gitu. Betul. Emang seni itu kan nggak terbatas gitu kan. Iya. Betul nggak? Kalau yang gue pelajari dulu, seni itu tidak bisa diperdebatkan. Bisa gue bilang bagus, bisa dia bilang bagus, Iya, bisa si betul. Anu bilang bagus atau jelek, itu nggak bisa diperdebatkan. Itu apaan itu Ron? Kayak habis dijahit. Oh, gue malah ngira tadi dia mau bikin kayak kaktus. Iya nggak sih? Mau bikin kayak kaktus tuh ya? Dia sudah nyaman, Kak. Iya. Jadi berduri ya. Dia udah mulai nemu. Passionnya. Udah menemukan jati diri saya. Setelah sekian tahun ya. Baru ketemu nih. Jati diri Iya. ketemu. Betul. Nyaman kan, Pak? Alhamdulillah. Soalnya sebelum hari ini tuh dia emang suka kehilangan jati diri. Oh, iya gitu ya. Heeh. Tapi ingat pulang ke rumah ya. Ya, Kadang nanti- Saya kan lagi. Sambil bengong. Oh, iya. Dia sering kita lihat Oke. di sudut-sudut ruangan tuh gini-gini gitu makanya. Terima kasih ya Mbak Ya, telah sudah mendatangkan menyelamatkan dunia ya, ini ya. Paling nggak. Tapi kadang suka gini nggak sih, misalnya gambar nih udah jadi nih kan, semua yang datang tuh udah jadi di workshop atau di acara doodle art. Nah kadang-kadang suka dibahas nggak sih kenapa gambar ini gitu? Kayaknya Kenapa sih- bikin ini gitu? Kayaknya sih jarang ya, karena Jarang itu ya? udah kita rilis aja gitu. Paling habis gitu udah kita foto bareng gitu. Foto bareng ya. Mm. Kayak misalnya kayak aku, kenapa Om lu kenapa bikin gini gitu nggak? Mau aja. Ya iya, Jawab kayak biasanya gitu ya. jawabannya juga gitu sih. Ya Kalau kepikirannya emang itu gitu aja. ya? Lu nggak nanya ini ke aku. Ini kalau full, Itu apa tuh Om? Hah, mau aja. Mau aja gambar ini. justru kalau duduk, kalau full tuh kita seneng loh. Iya. Yang lain pada gambar tuh kita seneng. Karena bebas berekspresi mereka. Jangan makan Lain-lain. dulu. Gua makan. Ya kan? Lihat tuh art gue tuh. Gue tuh kecil-kecil aja artnya tuh berasa gitu. Apa ini? Upin-ipin ini. Ini jadi ada ngezoom. Kepala itu ngezoom. Ini sebenarnya gambar bebek. Ya ampun, bebek gimana ya? Ini apa zoom out dari Zoom jauh? out, dari jauh. Jauh kita lihat. Oh. Oke. Jadi sayapnya, kakinya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Bikin lipstiknya dah. Itu hidung, ini hidung. Salah. Tuh kan? Lu makanya yang jelas dong yang mana ini. Aduh. Ini karya seni loh, Beka. Susah gue nggak dapetin gambar Gua itu bukan lagi. bikin tapi gambar mereka gua rusak-rusak. Nah, coba. Nah, gitu. Dah. Yuk kita makan dulu di bawah yuk. Nah, Tinggalin aja. Ini kayak nyaman banget nih kayaknya nih. Iya nih. Tapi ada yang pernah nggak sih doodle-nya itu gambar-gambar yang serem? Ada juga, kan? Malah ada yang suka ya, Kak ya? Iya, ada yang Ada suka juga gitu. Mungkin nggak tahu apakah itu yang dipikirkan kah atau emang itu yang dia suka tonton, kan nggak tahu juga. Tapi ada. Kayak ini Ada sukanya yang- tengkorak, mungkin dia suka tengkorak atau yang kelam-kelam mungkin. Dia ini pengen cepat menghabisi hidupnya. Iya, Udah banyak kecewaan. Kecewaan Cuman udah satu banyak loh kayak ini. dia di dunia ini. Jangan. Tapi beneran ya kalau bicara doodle terus gambar yang serem-serem itu berarti kita bisa ngelihat kalau seorang anak bikin doodle terus bisa ngelihat dari Karakter. karakter atau Dari gambar pun kita bisa lihat, Kak. Sebenarnya kalau untuk psikologi ya. Kita nggak ngomong psikologi tapi sekarang. pernah nggak ada yang kalian kayak anak kecil nih terus ternyata gambarnya itu kayak patut kita Ini khawatirkan iya, gitu. khawatirkan. Pernah nggak? Kayaknya sih lebih ke proses dia gambarnya, jadi sambil ngomong terus ini gitu. Aku nggak tahu apa namanya, apakah keadaannya atau gimana. Cuman kita berusaha kayak oh ya udah nggak apa-apa, kasih space aja dia untuk berkarya gitu. Jadi nggak dipandang aneh atau apa enggak. Jadi ya udah nggak apa-apa berkarya aja kalau emang itu menyenangkan gitu. Iya ada juga. Apa trying to communicate juga. Padahal nggak ada yang dibicarakan ya. Ayo lanjut tetap lagi. Flying. Lanjut, Kak. Itu masih kosong banyak. Apa ini ganggu banget? Nggak boleh Nampakan gitu. banget ya. Tweety tau Tweety? Tweety tau? Oh, Tweety. Nah, makanya itu gua nggak kuning, lu nggak bakal nyangka. Tweety mah ada kakinya. Kan tadi gua bilang lagi zoom out. Dari atas gitu. Lagi selfie di sini ya? Iya. Di support sama ini. Snowman. Oh iya kita udah disupport udah 10 tahun lebih sama Doodle Art Indonesia. Ada event dia buat ini. Oke. Support sama
snowman kapan nih ke Beat Radio? Lu gambar doodle dulu. Ini doodle sebelah. Noodle malahan. Oh jadi ada kerja sama ini ya snowman Iya, ya? memang di support Iya, gitu. oke. Bebas di sini nyebut merek bebas. Ya. Oh, Gak apa-apa. Paling boleh. nanti kita perhitungan aja. Oh gitu ya, ada di belakang layar ya. Atau brand mau masuk ke kita boleh. 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 Tuh, Tapi yang memang lainnya. beda sih kalau spidolan itu tuh Kan pakai ada- ini tuh emang beda sih. Iya, Warnanya ini lebih depan- pekat. Iya. Jadi depannya kayak brush gitu Iya, kayak ini lebih kuas. brush. Puas benar. Kayak kuas. Jadi sales ya kita sekarang. Yang biasa kan ini kan untuk snowman. Ini ujungnya nggak ini ya nggak Nggak nyebrang gitu ya. apa. Iya kan kayak kuas tadi. Hah? Kayak kuas. Kalau yang biasa dipakai yang ini. Oh iya itu. Itu dari zaman kita kecil kan. Iya betul. Nah, yang biasa dipakai. Emang kita seumuran. Kecilnya dia kita masih di Wah, mana? jelas Kita belum lahir. umuran. Merasa muda banget ya. Oke, lu kalau begitu caranya lihatnya yang ini juga snowman ya, bukan ya? Snowman, Iya, snowman semua. Justru ini yang pertama. Ada lagi showman ya. Apa? Showman. The Greatest The Showman. Greatest Showman. Kalau ini permanen marker. Apa itu? Ini permanen. Iya biasanya kita kalau kita Snowman lihat juga? gambar tuh. Ya, kita snowman lihat juga. gambar biasanya Snowman tuh tuh di- banyak produknya. Bener aja di sales. Oh, Tapi ada yang gede banget kan ya? Ada. Ada. Itu biasanya kita kalau di apa namanya media gede tuh di belakang spanduk bekas gitu kan gede Oh, banget iya, tuh. iya. Nah itu biasanya pakai permanen itu. permanen spidol yang kayak untuk kotak papan gitu tulis ya. ya, Iya. gitu. Jadi seru sih. jadi BK aja atau ibu-ibu yang udah punya anak-anak mungkin Iya, bisa boleh ya? Boleh, Boleh ya? untuk ngilangin Boleh. stres biasanya kan. Ibu-ibu stres. Iya, ngilangin Oke. stres. Dulu ada pernah Jangan juga kan. Jangan juga ibu stres. Kan? Jadi ibu-ibu yang pusing sama Iya, anak-anaknya sama yang anak. mau diapain nih anak nih? Kayak diarahin ke ini deh nih, dudul nih biar ada apa? Iya, betul. Gambar bebas ya. Tapi ada dulu tuh sempet justru yang ngedudul tuh bapaknya yang nganterin anaknya gitu. Udah lu kemana deh Akhirnya terserah. Bapaknya yang apa ngedudul. namanya anteng di dudul, anaknya main sama anak-anaknya. Iya, gitu. anaknya udah gede juga sih, udah 20-an tahun nganterin. oke. Kak ini mau nganterin bapak saya mau ngedudel gitu. Terus dia bapaknya udah ngedudel, udah sono lu gitu. Nah, kan bagus kan tuh juga kan? Kalau ada warna kuning biru bagus kan? Iya. Tapi iya ya lucu banget ya. Iya gitu. Kan, makanya. Kalau Ini gambar ini. Gambar ini tuh, lihat tuh. Bapaknya yang ngedudel. Bapaknya yang ngedudel gitu. Terus anaknya disuruh Bapak, Bayang nggak sih? tunjuk tangan. Saya bukan bapak. Iya bener loh, saya mau nganterin Bapaknya Ika gitu. Dikasih ini apa? Pewarna. Clear. Diam, clear ya. Sementara bapaknya. Tapi kalau misalnya aku mau nanya, kalau Doodle Art Indonesia sendiri tuh punya impian apa yang belum terwujudkan lah, pengen Impiannya bikin udah apa? tercurahkan di sini semua. Pasti kan pengen nih komunitas ini kan akan jadi apa, akan bagaimana, pengen bikin acara di mana gitu. Sebenarnya Banget pengen ya nih, ada banget Indra. ngumpul semua regional sih gitu. Jadi di satu tempat. Kalau selama ini tuh kita setiap ulang tahun itu tuh meetupnya serentak tapi di masing-masing regional gitu. Tapi di dalam hari yang sama gitu. Nah kita pengennya tuh kalau bisa karena COVID juga udah selesai gitu kan, kita pengennya di satu tempat ngumpul rame-rame gitu sih. Gitu. Yang belum terlaksana sampai saat ini tuh itu gitu. Wah itu berat ya. Untuk Iya, mendatangkan betul. Mereka dari manapun tuh kan berat ya. Betul gitu. Itu sih yang pengen. Ulang tahunnya kapan ya Doodle Art? 7 Februari. 7 Februari. Kemarin tuh Aquarius kita ya? Oh iya. Aquarius. Aku juga Aquarius sih, enggak ada yang nanya. Enggak ada yang nanya. Nanya. Enggak kemarin tuh kita 7 Februari itu kita 10 tahunannya di Bandung. Kita bikin pameran khusus untuk 10 tahun Doodle Art Indonesia gitu dan Gedung pos, enggak? enggak kita kerja sama ada satu cafe gitu ya emang benar-benar kayak untuk art gitu. Oh, Jadi karyanya tuh datang dari seluruh Indonesia gitu. Jadi dipajang di situ gitu. Kalau tadi ngomongin Doodle Art bisa menghasilkan cuan nih. Nah, dari Doodle Art Indonesia sendiri tuh udah pernah bikin apa yang memang menghasilkan dan Ya. apa namanya netizen atau siapapun lah itu juga tertarik tuh biasanya apa itu Kalau barangnya? biasanya sih kita yang bikin dijual? merchandise juga ya. Kayak misalkan kemarin tuh 10 tahun itu kita ada merchandise khusus untuk 10 tahun gitu. Jadi kayak Doodleversary kita bilangnya. Itu kita bikin di kaos, terus habis itu kita ada gantungan kunci juga yang kayak gitu. Dan biasanya kayak kita mau ikut acara art market gini. Nah itu teman-teman dari Doodle Art Indonesia tuh punya produknya masing-masing. Nah
Nah, kita sebagai komunitas kita jadiin wadah, nih lu bisa nih jualan di sini gitu. Jadi teman-teman tuh yang punya produk mungkin kayak doodle wajah atau dan segala macam itu bisa dijual di situ gitu. Nah, yang biasanya paling banyak orang itu sukanya apa? Lagi suka bikin apa sih orang dari doodle art ini, kemana medianya? Sebenarnya Lagi rame. yang digital juga banyak gitu ya. Jadi kalau digital kan bisa di print di berbagai media gitu ya gitu, dan apa ya, dari situ kan bisa gampang transfer si hasilnya itu gitu. Ya, tapi kalau misalkan hadiah graduation, hadiah ulang tahun itu juga banyak sih sebenarnya. Ya, Kok aku malah tertarik itu loh, sepatu kanvas sih. Iya memang gitu. Aku pengen, aku ada sepatu putih di rumah. Tapi kalau misalnya pakai kanvas itu dia ininya apa dong? Ada yang Iya, untuk fabric, ada yang khusus untuk fabric gitu. Ada yang kayak dia paint marker gitu sih. Jadi emang ketika dicuci nggak hilang gitu. Kita Dan juga nggak sering luntur. kok di kanvas, di tote bag yang kanvas itu sering banget kita. Tuh. Kalau ada barangnya kita gambar di situ. Kayak gini nih kan, ini juga kan nggak kanvas hilang namanya. jadinya gitu. Nah, ini kanvas. pakai apa dia? Ini pakai aku pakai nggak pakai snowman yang ini sih. Oh, ada. Ya ampun lucu banget Snowman lihat yang itu itu ya? berdua-duaan. Biarin biar dia bahagia di masa tuanya mereka berdua. Ini pakai snowman juga. Iya, itu bisa juga gitu. Nggak hilang ya? Iya, Nggak luntur. gitu. Hilang kalau taruh pinggir jalan. Dicolong. Lihat kan? Tapi ada nggak sih seniman Indonesia yang maksudnya akhirnya diputuskan atau dicetuskan, oh dia sebagai seniman doodle art Indonesia, ada ya berarti? Belum ya Kak ya? Sebenarnya sih kayaknya ya mungkin Gue yakin nggak ada. iya. Soalnya semua orang kalau dibilangnya doodle itu coretan yang bebas, Semua orang orang bisa. bisa coret. Cuman mungkin lebih ke karyanya lebih terkenal. Iya. Lebih sering dilihat. Oh iya. Terus kemudian sering diundang. Iya. Nah, kan gambar juga kan? Gambar itu emang seru sih. Seru kok. Buat aku tuh gambar itu adalah seni yang paling mudah ya. Kita ini kita nggak usah bahas penilaian ya. Kalau penilaian mah udah lebih kompleks. Tapi Iya. kayak kita ngegambar aja, pegang satu pulpen atau pensil atau spidol, ada Medianya satu kertas, kertas, ya apa, udah iya. ngegambar sampai ini. Oh sabar lihat dia. Medianya kertas, sama kayak nyanyi gitu kan juga semudah itu, walaupun nanti di Teknik dan segala macamnya beda itu ya. kan nanti gitu. Iya. Kalau kita tanya lah ya, jadi mereka sambil ngegambar nih kita tanya, terus mereka hanya boleh jawab first instinct ya. Oke ya. Udah deh. Aduh, Ya kan? Iya. Kalau disuruh milih jenis doodle art, mbaknya apa? Aku pattern. Pattern. Kalau Mbak Yani? lebih ke bunga atau alam sih. Oh, floral. Floral ya berarti, bukan Flower. nature. Nature. Oke, kalau pilih warna yang paling disuka banyak. Biru hampir kayak dongker gitu. Biru dongker. Ini untuk doodle-nya ya. Iya. Mbak Yani? Pastel. Pastel. Yang kayak pastel. pink. Risau juga ya? Soft ya. Warna-warnanya soft gitu. Warna, iya. Pastel ya, yang Pastel. soft gitu. Pastel. Oh, Terus kalau bicara media gambarnya, maksudnya pakai spidol atau cat air, apa mbaknya apa? Aku cat air. Cat air. Mbak Yani? Spidol. Spidol. Kalau dia cat tembok. Iya, iya kan. Nggak apa-apa juga tau. Iya, nggak apa-apa. Iya, ada juga yang pakai jawab pilox ya Iya. kan. Nggak tahu. Apalagi, ayo kalian dong harus punya pertanyaan. Nggak ada. Apakah? Kan tadi udah ada kak. Oh iya. Oh, kalau misalnya untuk diperjualbelikan, mbaknya Apanya tuh? barangnya Medianya, apa? Mau dibikin barangnya. medianya apa? Mau dibikin untuk diperjualbelikan nih karyanya mbaknya. Kayak kaos deh. Kaos. Kalau Mbak Yani? Ke ganci sih, gantungan kunci. Oh, gantungan kunci. Karena kan bisa jadi Gantungan sih. Ganci. Oh, dia kegaji ya? Ganci. Apa ya? ya kayak buat kenang-kenangan. Kalau ganci kan di tas gitu. Kalau lu dong? Apa? Lebih ke apa medianya? Ganci. Apa namanya aja? La. Boleh. Tulisan juga boleh. Mau lihat hasilnya? Wih, cakep. Cakep banget. Kasih tunjuk Om ke sana Om.
Tuh. Ini hasil karya kita berlima. Yeay. Terima kasih loh telah mengembalikan sisi kekanak-kanakannya kita ya. betul. Sisi kekanak-kanakan kita tuh keluar ke akhirnya tuh. Tapi ngautis banget sih, listeners, asli ngautis. Jadi kalau kita gambar sendiri gitu ya, itu bener-bener yang kayak punya waktu sendiri buat diri kita Ya, gitu me loh. time. Ya, betul, me time. Me time gitu. Ini bentar lagi gak bangun nih sendiri. Iya dari tadi dia gambar bagus kan. Kasih Abang dulu ya. kasih 2.000 jajan. Tapi gambarnya bagus loh. Cakep banget tuh. Nanti kita pajang nih Om. Nah. Tuh. Oke, terima kasih untuk bincang-bincangnya Mbak Terima kasih Anya, juga, Mbak. seru banget. Terakhir nih. Oke. Mau kasih greetings atau mau kasih pesan-pesan kepada Beat listeners atau kepada doodler yang ada di Indonesia, boleh silakan. Itu Tanya yang mau follow itunya tuh. Oh iya, boleh. Sekalian juga boleh. Mengajak ya. Ya, boleh. Ya, kalau mau follow bisa follow Doodle Art Depok dan juga Doodle Art Indonesia. Untuk gabungnya bisa DM aja, nanti kita masukin ke grup gitu. Oke, ada lagi pesan-pesan untuk para doodler di Untuk para duda-duda. jangan Out of the box banget. emang Pikiran. lucu kan? Iya. Ih bagus. Ih bagus banget. Kayaknya wow. Pas banget kan Bagus pasnya. banget ya. Thank you. Tuh, kasih tunjuk Foto dong. dulu dong, foto dulu. Keren deh, pokoknya keren deh. Jadi lu harus ikut. Nah, gitu aja. Apa? Ikut apa? Ikut pulang. Ikut pulang. Ikut di komunitas Doodle Art Indonesia. Di Depok juga ada. Doodle Art Depok. Oke, kembali lagi kita mengucapkan terima kasih untuk Terima kedatangan kasih sekali. Mbak Anya dan Mbak Yani. Aku tambahin sebentar ya. Untuk warga Depok juga, ini kan khusus warga Depok juga ya. Warga Depok. Warga Depok nanti kalau meet up kita tolong kumpul. Mau yang muda, mau yang tua, mau yang udah iya, atau masih yang kecil, anak kecil juga boleh. Nanti kita kumpul di Depok, ramaikan juga Doodle Art Depok karena kita habis vakum dan harus bangkit lagi ya. Oke deh, akhir kata nih. Akhir kata. Gue Beka. Roni McCoy. Gue Papa Erik. Dan? Oke. Anya. Yani. Oke. Terima kasih udah menyaksikan Yes. Beat. Singkat miring. Singkat miring. Dari pertama sampai akhir. Ya. Dan tadi yang di tengah-tengah baru ngikutin, boleh ditonton Di YouTube Ah. kita. Don't forget ya, YouTube forget. Beat Radio Indonesia, cari sikat miring. Nah. Jangan Dimana lupa lagi? juga follow di Spotify. Kita ada di Spotify. Alright. Kita akan jumpa lagi di next episode sikat miring yang pastinya menarik, Beat listener. Benar. Tetap tungguin kabar kita ya di Instagram. Jangan lupa follow Instagram kita juga di Iya. @beatradio_indonesia. Alright. See you, bye-bye. See you, Bye. Bye. Bye bye bye. Bye-bye.